Tren dedolarisasi atau mengurangi ketergantungan terhadap dolar terus meluas di seluruh dunia. Dua negara paling vokal adalah China dan Rusia yang mengurangi cadangan dolarnya hingga lebih dari 50%. Tidak hanya dua negara ekonomi besar ini, dedolarisasi meluas hingga negara-negara berkembang. Langkah tersebut semula dilakukan dalam ranah regional hingga akhirnya meluas. Berikut sejumlah fakta terkait tren dedolarisasi yang dirangkum Republika. Penasihat senior dari Quincy Institute, Eli Clifton mengungkapkan dedolarisasi akan menjadi tren yang sudah tak terbendung lagi. Upaya meninggalkan dolar AS dalam transaksi perdagangan itu mulai dilakukan oleh sejumlah negara. Negara-negara khususnya di kawasan selatan dunia mulai mengurangi cadangan dolar AS. Sejumlah negara mulai menjajaki pembentukan mekanisme pembayaran multilateral baru, yang China muncul sebagai penentang kuat terhadap dominasi dolar AS. Dari sisi mata uang, upaya membuang dolar AS dilakukan sejumlah pihak, di antaranya negara-negara yang bergabung dalam BRICS. Sebuah laporan media India akhir Maret Livmin mengindikasikan bahwa mata uang baru aliansi ini akan diamankan dengan emas dan komoditas lain, termasuk elemen tanah jarang. Sanksi berat ke Rusia membuat Kremlin mendesak hal tersebut ke kelompok tersebut. Tak hanya BRICS, Arab Saudi juga sempat dilaporkan Wall Street Journal akan menggunakan yuan sebagai mata uang dalam perdagangan minyak dengan China. Dari petrodolar, alat tukar akan berganti petro-yuan. Dari segi pergaulan internasional, AS pun mulai dilupakan. Beberapa negara termasuk sekutu dekatnya, sebut saja Arab Saudi yang tiba-tiba membina hubungan kembali dengan Iran di bawah mediasi China sebagaimana diberitakan Reuters. Belum lagi Prancis, usai Presiden Emmanuel Macron menemui Presiden China Xi Jinping pekan lalu. Macron mengatakan Eropa harus mengurangi ketergantungannya pada AS. Eropa tegasnya harus menghindari diri dari terseret ke dalam konfrontasi antara AS dan China atas Taiwan. Tren dedolarisasi atau mengurangi ketergantungan terhadap dolar terus meluas di seluruh dunia. Dua negara paling vokal adalah China dan Rusia yang mengurangi cadangan dolarnya hingga lebih dari 50%. Tidak hanya dua negara ekonomi besar ini, dedolarisasi meluas hingga negara-negara berkembang. Langkah tersebut semula dilakukan dalam ranah regional hingga akhirnya meluas. Berikut sejumlah fakta terkait tren dedolarisasi yang dirangkum Republika. Penasihat senior dari Quincy Institute, Eli Clifton mengungkapkan dedolarisasi akan menjadi tren yang sudah tak terbendung lagi. Upaya meninggalkan dolar AS dalam transaksi perdagangan itu mulai dilakukan oleh sejumlah negara. Negara-negara khususnya di kawasan selatan dunia mulai mengurangi cadangan dolar AS. Sejumlah negara mulai menjajaki pembentukan mekanisme pembayaran multilateral baru, yang China muncul sebagai penentang kuat terhadap dominasi dolar AS. Dari sisi mata uang, upaya membuang dolar AS dilakukan sejumlah pihak, di antaranya negara-negara yang bergabung dalam BRICS. Sebuah laporan media India akhir Maret Livmin mengindikasikan bahwa mata uang baru aliansi ini akan diamankan dengan emas dan komoditas lain, termasuk elemen tanah jarang. Sanksi berat ke Rusia membuat Kremlin mendesak hal tersebut ke kelompok tersebut. Tak hanya BRICS, Arab Saudi juga sempat dilaporkan Wall Street Journal akan menggunakan yuan sebagai mata uang dalam perdagangan minyak dengan China. Dari petrodolar, alat tukar akan berganti petro-yuan. Dari segi pergaulan internasional, AS pun mulai dilupakan. Beberapa negara termasuk sekutu dekatnya, sebut saja Arab Saudi yang tiba-tiba membina hubungan kembali dengan Iran di bawah mediasi China sebagaimana diberitakan Reuters. Belum lagi Prancis, usai Presiden Emmanuel Macron menemui Presiden China Xi Jinping pekan lalu. Macron mengatakan Eropa harus mengurangi ketergantungannya pada AS. Eropa tegasnya harus menghindari diri dari terseret ke dalam konfrontasi antara AS dan China atas Taiwan. Tren dedolarisasi atau mengurangi ketergantungan terhadap dolar terus meluas di seluruh dunia. Dua negara paling vokal adalah China dan Rusia yang mengurangi cadangan dolarnya hingga lebih dari 50%. Tidak hanya dua negara ekonomi besar ini, dedolarisasi meluas hingga negara-negara berkembang. Langkah tersebut semula dilakukan dalam ranah regional hingga akhirnya meluas. Berikut sejumlah fakta terkait tren dedolarisasi yang dirangkum Republika. Penasihat senior dari Quincy Institute, Eli Clifton mengungkapkan dedolarisasi akan menjadi tren yang sudah tak terbendung lagi. Upaya meninggalkan dolar AS dalam transaksi perdagangan itu mulai dilakukan oleh sejumlah negara. Negara-negara khususnya di kawasan selatan dunia mulai mengurangi cadangan dolar AS. Sejumlah negara mulai menjajaki pembentukan mekanisme pembayaran multilateral baru, yang China muncul sebagai penentang kuat terhadap dominasi dolar AS. Dari sisi mata uang, upaya membuang dolar AS dilakukan sejumlah pihak, di antaranya negara-negara yang bergabung dalam BRICS. Sebuah laporan media India akhir Maret Livmin mengindikasikan bahwa mata uang baru aliansi ini akan diamankan dengan emas dan komoditas lain, termasuk elemen tanah jarang. Sanksi berat ke Rusia membuat Kremlin mendesak hal tersebut ke kelompok tersebut. Tak hanya BRICS, Arab Saudi juga sempat dilaporkan Wall Street Journal akan menggunakan yuan sebagai mata uang dalam perdagangan minyak dengan China. Dari petrodolar, alat tukar akan berganti petro-yuan. Dari segi pergaulan internasional, AS pun mulai dilupakan.
beberapa negara termasuk sekutu dekatnya, sebut saja Arab Saudi yang tiba-tiba membina hubungan kembali dengan Iran di bawah mediasi Cina sebagaimana diberitakan Reuters. Belum lagi Prancis usai Presiden Emmanuel Macron menemui Presiden China Xi Jinping pekan lalu. Macron mengatakan Eropa harus mengurangi ketergantungannya pada AS. Eropa tegasnya harus menghindari diri dari terseret ke dalam konfrontasi antara AS dan China atas Taiwan. Tren dedolarisasi atau mengurangi ketergantungan terhadap dolar terus meluas di seluruh dunia. Dua negara paling vokal adalah China dan Rusia yang mengurangi cadangan dolarnya hingga lebih dari 50%. Tidak hanya dua negara ekonomi besar ini, dedolarisasi meluas hingga negara-negara berkembang. Langkah tersebut semula dilakukan dalam ranah regional hingga akhirnya meluas. Berikut sejumlah fakta terkait tren dedolarisasi yang dirangkum Republika. Penasihat senior dari Quincy Institute, Eli Clifton mengungkapkan dedolarisasi akan menjadi tren yang sudah tak terbendung lagi. Upaya meninggalkan dolar AS dalam transaksi perdagangan itu mulai dilakukan oleh sejumlah negara. Negara-negara khususnya di kawasan selatan dunia mulai mengurangi cadangan dolar AS. Sejumlah negara mulai menjajaki pembentukan mekanisme pembayaran multilateral baru, yang China muncul sebagai penentang kuat terhadap dominasi dolar AS. Dari sisi mata uang, upaya membuang dolar AS dilakukan sejumlah pihak, di antaranya negara-negara yang bergabung dalam BRICS. Sebuah laporan media India akhir Maret Live Min mengindikasikan bahwa mata uang baru aliansi ini akan diamankan dengan emas dan komoditas lain, termasuk elemen tanah jarang. Sanksi berat ke Rusia membuat Kremlin mendesak hal tersebut ke kelompok tersebut. Tak hanya BRICS, Arab Saudi juga sempat dilaporkan Wall Street Journal akan menggunakan yuan sebagai mata uang dalam perdagangan minyak dengan China. Dari petrodolar, alat tukar akan berganti petro yuan. Dari segi pergaulan internasional, AS pun mulai dilupakan. Beberapa negara termasuk sekutu dekatnya, sebut saja Arab Saudi yang tiba-tiba membina hubungan kembali dengan Iran di bawah mediasi China sebagaimana diberitakan Reuters. Belum lagi Prancis usai Presiden Emmanuel Macron menemui Presiden China Xi Jinping pekan lalu. Macron mengatakan Eropa harus mengurangi ketergantungannya pada AS. Eropa tegasnya harus menghindari diri dari terseret ke dalam konfrontasi antara AS dan China atas Taiwan. Tren dedolarisasi atau mengurangi ketergantungan terhadap dolar terus meluas di seluruh dunia. Dua negara paling vokal adalah China dan Rusia yang mengurangi cadangan dolarnya hingga lebih dari 50%. Tidak hanya dua negara ekonomi besar ini, dedolarisasi meluas hingga negara-negara berkembang. Langkah tersebut semula dilakukan dalam ranah regional hingga akhirnya meluas. Berikut sejumlah fakta terkait tren dedolarisasi yang dirangkum Republika. Penasihat senior dari Quincy Institute, Eli Clifton mengungkapkan dedolarisasi akan menjadi tren yang sudah tak terbendung lagi. Upaya meninggalkan dolar AS dalam transaksi perdagangan itu mulai dilakukan oleh sejumlah negara. Negara-negara khususnya di kawasan selatan dunia mulai mengurangi cadangan dolar AS. Sejumlah negara mulai menjajaki pembentukan mekanisme pembayaran multilateral baru, yang China muncul sebagai penentang kuat terhadap dominasi dolar AS. Dari sisi mata uang, upaya membuang dolar AS dilakukan sejumlah pihak, di antaranya negara-negara yang bergabung dalam BRICS. Sebuah laporan media India akhir Maret Live Min mengindikasikan bahwa mata uang baru aliansi ini akan diamankan dengan emas dan komoditas lain, termasuk elemen tanah jarang. Sanksi berat ke Rusia membuat Kremlin mendesak hal tersebut ke kelompok tersebut. Tak hanya BRICS, Arab Saudi juga sempat dilaporkan Wall Street Journal akan menggunakan yuan sebagai mata uang dalam perdagangan minyak dengan China. Dari petrodolar, alat tukar akan berganti petro yuan. Dari segi pergaulan internasional, AS pun mulai dilupakan. Beberapa negara termasuk sekutu dekatnya, sebut saja Arab Saudi yang tiba-tiba membina hubungan kembali dengan Iran di bawah mediasi China sebagaimana diberitakan Reuters. Belum lagi Prancis usai Presiden Emmanuel Macron menemui Presiden China Xi Jinping pekan lalu. Macron mengatakan Eropa harus mengurangi ketergantungannya pada AS. Eropa tegasnya harus menghindari diri dari terseret ke dalam konfrontasi antara AS dan China atas Taiwan.